Eh, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Zalfa Irbila. Aku dari kelas Sosiologi 2019 C dengan NIM 1904056491. Jadi, di sini aku mau mengajak teman-teman untuk berbicara tentang pandangan Benjamin Walter tentang seni tanpa originalitas. Tapi sebelum kita memasuki pembicaraan kita tentang seni tanpa originalitas menurut pandangan Benjamin Walter, alangkah baiknya kita mengulik sedikit tentang siapa sih Benjamin Walter itu. Karena sebagian dari kita mungkin hanya mengenal Benjamin Walter itu adalah seorang filsuf dari Jerman tanpa mengetahui bagaimana perjalanan hidup sebenarnya Benjamin Walter. Jadi, sebelum kita memasuki materinya, alangkah baiknya kita mengulik sedikit tentang perjalanan hidup Benjamin Walter. Silahkan. Oke. Jika berbicara tentang Benjamin Walter, mungkin beberapa dari kita sudah mengetahui bahwa Benjamin Walter ini adalah seorang filsuf yang berasal dari Jerman. Benjamin Walter ini adalah seorang filsuf yang lahir di Berlin tanggal 15 Maret 1892. Benjamin Walter ini juga salah satu pemikir penting pada mazhab Frankfurt. Penulisannya memiliki gaya penulisan dan kajian yang berbeda pada zamannya. Bukan karena Benjamin Walter ini adalah seorang yang ketinggalan zaman, tapi memang Benjamin Walter tidak tertarik dengan gaya penulisan dan kajian yang sedang digunakan pada zaman itu. Tentang kematian Benjamin Walter, sampai saat ini pun masih belum ada yang tahu bagaimana Benjamin Walter meninggal, ataukah dibunuh, atau Benjamin Walter melakukan bunuh diri. Karena data yang ada dalam studi pustaka yang saya pelajari adalah Benjamin Walter dikatakan meninggal setelah isi dari perpustakaannya disita oleh Nazi dan Benjamin Walter diminta untuk meninggalkan Jerman. Dalam masa hidupnya, Benjamin Walter ini dikenal sebagai esais, penerjemah, dan kritikus sastra. Karya-karyanya juga sering dijadikan sebagai kajian buku-buku dan isai pada penelitian. Dalam hidupnya sebagai sosiolog dan kritikus, Benjamin sering menggabungkan ide-ide dari mistisme Yahudi dan materialisme sejarah di dalam bentuk proyek intelektual yang merupakan sebuah sumbangan baru dari materialisme sejarah dalam proyek intelektual terhadap filsafat Marxisme dan teori estetika. Jangan salah, Benjamin juga sering bertukar pikiran dengan filsuf-filsuf lainnya. Pengaruh yang bertabrakan dari mistisme Yahudi, kritik teori, dan Marxisme merupakan sebuah arena konflik dalam pemikiran Benjamin. Jadi ia sangat gemar menggabungkan beberapa teori tersebut, tapi sayangnya hingga pada ujung usianya Benjamin masih tidak dapat membuat sintesis di antara ketiga paham teori tersebut. Oke, berbicara tentang seni tanpa originalitas, kita tahu di dunia ini banyak sekali terjadi fenomena-fenomena yang terjadi. Segala sesuatu yang terdapat di dalamnya itu merupakan sebuah hasil dari ide dari mahakarya. Karya-karya originalitas atas segala sesuatu yang tidak pernah tercipta sebelumnya. Mungkin hanya sejauh pemikiran kita, jadi oh itu adalah karya dia, jadi itu original, karya itu original milik dia, seperti itu. Manusia yang menghuni dunia ini mengalami secara penuh dan bahkan bisa dikatakan turut menciptakan fenomena-fenomena yang terjadi secara sadar maupun tidak sadar, secara sengaja maupun tidak sengaja. Penciptaan yang dihasilkan oleh manusia tersebut salah satunya tercantum melalui sebuah media yang disebut dengan seni. Manusia dan seni merupakan dua substansi yang bisa dibilang sama-sama berdiri sendiri. Meski demikian, keduanya tidaklah dapat dipisahkan karena pada satu sisi seni membutuhkan keberadaan manusia sebagai pemegang peran, pencipta atau pengkarya, dan juga sebagai penikmat atau apresian.
Begitu juga sebaliknya, manusia membutuhkan seni sebagai sebuah media ekspresi di mana di dalamnya dapat ia siratkan beribu makna yang bersangkutan dengan respon kesadaran terhadap realitas dunia atau alam sosial maupun dirinya sendiri. Jadi mereka, manusia dan seni adalah sesuatu yang saling berkesinambungan. Dengan demikian, dapat dikatakan seni dapat menjadi sarana dalam menyalurkan keterampilan manusia demi mencapai sisi estetis. Kebutuhan estetis manusia inilah yang kemudian membuat seni seolah tidak pernah mati dan selalu dinikmati. Proses kreatif dalam seni merupakan hal utama yang mengukuhkan seberapa besar bernilainya karya seni. Misalnya, kita mengambil contoh tentang lukisan mural milik Fresco deh, yang ada di Kapel Sistine kalau nggak salah, oleh Michelangelo. Namanya itu pelukisnya itu Michelangelo kalau nggak salah. Membutuhkan sebuah mural itu membutuhkan ketelatenan, ketelitian, kesabaran, dan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikan karya mural yang begitu luar biasanya. Selain itu, lukisan tersebut memang telah menjadi suatu karya yang indah. Salah satu faktor lain yang menjadikan istimewa adalah karena adanya proses kreatif yang tidak mudah, dan pengetahuan kita akan proses tersebut membenarkan bahwasanya karya tersebut memang istimewa dan bernilai seni tinggi. Proses penciptaan seni bukanlah proses yang mudah, bukan yang lahir secara tiba-tiba. Ide mengenai benda atau suatu karya tidak langsung datang tanpa alasan. Kehadiran ide merupakan suatu konsep yang abstrak, yang sulit dideskripsikan sebenarnya kalau dibicarakan secara gamblang ya. Tapi dengan adanya konsep dunia ide oleh Plato, demikian cukup untuk menghantarkan pemahaman bahwa kreasi pada dunia nyata bermula dari sana. Berawal dari pemikiran inilah yang akhirnya membuat sang penulis terbawa pada satu pemikiran, yaitu konsep originalitas adalah suatu konsep yang semu dalam penilaian manusia terhadap suatu karya seni untuk menjustifikasikan keabsahan dari peranan estetika dalam seni. Keberadaan konsep originalitas dalam seni merupakan konsep yang ideal namun bersifat non-estetis, dan sesungguhnya bukan merupakan elemen utama dalam mempersepsikan seni. Sebenarnya masuknya budaya pada industri itu menimbulkan pro dan kontra. Semua yang masuk, semua yang baru, semua perubahan akan terjadi pro dan kontra. Begitu pula dengan masuknya budaya industri di tengah masyarakat. Dari segi estetis, etos kerja manusia dipertanyakan dan eksistensinya dalam peranan kemajuan industri bisa dibilang terdegradasi. Peran manusia sebagai pekerja aktif menurun karena menjadi kian pasif tapi tetap terkungkung dalam pembangunan perindustrian. Kontra itu dituai dengan adanya keterkejutan terhadap perubahan yang baru. Kehadiran mesin tentu merupakan pencapaian khusus bagi manusia, dan dari segi pengetahuan telah memperlihatkan bahwa manusia telah berhasil mencoba tingkatan baru dalam pembaharuan teknologi. Meskipun demikian, kehadiran mesin telah memundurkan satu fase manusia dari keberadaan sebagai entitas yang eksistens. Jika berbicara tentang masuknya industrialisasi dan kapitalisasi budaya, pada teori Marxis itu terdapat dua divisi kelas yang pada dasarnya muncul karena adanya struktur ekonomi fundamental mengenai pekerjaan dan properti, yaitu kaum proletariat dan kaum borjuis. Borjuis hadir dengan sifat yang dominan, kuat, berkuasa, dan memonopoli, menjadikan mereka yang setingkat mengatasi proletariat. Sedangkan proletariat adalah kelas lain yang memiliki sifat resistif, lemah,
fleksibel, dan kekurangan dalam intelektualitas atau kapabilitas, dan menjadikan mereka sebuah di bawah kaum borjuis. Jadi jika diambil gampangannya, kaum borjuis ini adalah kaum kaya atau kaum yang memiliki strata di atas, dan kaum proletar ini adalah kaum yang kurang mampu atau memiliki strata bawah. Jadi Benjamin memulai sebuah perdebatan pada masa di mana pemikir Jerman mulai bergulat dengan perubahan zaman yang begitu instan. Ia mengungkit sebuah celah di mana para pemikir Jerman lain tidak sempat berpikir untuk melirik ke balik celah tersebut. Keadaan nyata dari kondisi peradaban Jerman pada saat itu sedang bergulir, merupakan sebuah ketakutan tersendiri bagi Benjamin, di mana ia merasa ketakutannya itu harus segera diantisipasi. Perlahan Benjamin membagi pikirannya tersebut dengan rekan diskusinya Adorno. Tanpa ia sadari, bahan diskusi tersebut menjadi diskursus yang berkepanjangan di lingkaran intelektual Jerman. Namun sayangnya tidak semua bisa menerima rupa pemikiran dari Benjamin, hingga pada sekali waktu ia harus menerima buah dari keputusannya itu, yakni diasingkan pemikirannya dari lingkaran pemikiran Jerman. Karya tulisannya dibisukan karena tidak sejalan dan tidak dapat diterima oleh rekan-rekan filsuf yang lainnya. Jadi jika menyikapi tentang konsep originalitas dengan cara melihatkan sebagai muatan konstektual yang tercipta karena adanya pengaruh budaya modern pada masa industrialisasi merupakan salah satu cara untuk melihat seni yang estetik dan berkelanjutan. Semenjak masa industri, sebuah karya seni yang otentik diasumsikan sudah padam, karena semua karya seni telah dimuati oleh unsur-unsur non-estetik seperti ditumpangi oleh politik dan sebagainya. Bahkan bisa dilihat juga pada siaran radio, karya-karya yang masuk pada siaran radio telah dikomersialisasikan dengan memuat unsur-unsur yang menjatuhi seni. Karya seni yang masuk setelah masa industri bisa dikatakan sebagai karya jualan, yang berarti karya seni telah diasumsikan dengan komoditas belaka daripada disikapi sebagai karya seni yang sesungguhnya. Oke, jadi demikian itu pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya dapat menyampaikan pemaparan itu dari karena saya melakukan beberapa studi pustaka dari beberapa sumber-sumber yang terkait oleh tema saya. Jadi saya berharap pemaparan saya bermanfaat buat teman-teman yang sedang mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.